Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, ketemu lagi ya Kak Miki. Iya, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan nih tentang media sosial nih Ustadz. Nah, di media sosial itu kan ada fitur live Ustadz. Banyak tuh orang yang live tuh. Untuk jualan biasanya ya? Jualan. Nah, misalnya ketika bulan Ramadan nih Ustadz, ada yang live lagi tarawih, kemudian live bagi-bagi takjil. Nah, itu kan sebetulnya kebaikan Ustadz. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang menganggap itu adalah pamer ibadah di sosial media, nah kira-kira seperti itu boleh nggak Ustadz? Live tarawih, live berbagi takjil, misalnya live lagi tadarusan. Oke. Ya. Sebenarnya ketika kita menampilkan kebaikan di hadapan orang lain, itu tergantung kepada motivasinya sebenarnya. Ketika kita motivasinya adalah sekedar flexing belaka gitu ya, aku bukannya ini loh gitu kan, ya, atau aku bisa ngasih banyak nih ke orang-orang yang berbuka gitu kan. Kalau motivasinya itu adalah pamer kekayaan gitu ya, apalagi kalau sampai membanding-bandingkan gitu ya, di masjid sana mah cuma begitu aja menunya, lihat dong aku dong di masjid aku kayak gini gitu ya, dan aku ikut nyumbang misalnya. Nah itu perlu dijaga ya, karena bisa menjadi pendorong untuk orang berbuat baik ya, bisa jadi justru juga membuat kita ria. Maka harus kita meluruskan niat ya, ketika kita me-live-kan, menampilkan secara live kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal soleh, kebaikan, itu kalau tujuannya adalah untuk memotivasi, itu adalah baik ya. Tapi di satu sisi kita harus jaga niat, jaga hati, jangan sampai yang muncul adalah ria gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau kita bisa menjaga hati, menjaga niat ya. Seperti itu Kang Miki. Nah, kemudian ada juga nih, seperti tadi Pak Ustadz sampaikan, ada yang live ketika berbuka misalnya Ustadz, dan berbukanya dengan yang mewah. Nah, kita sebagai penonton boleh iri nggak sih Ustadz? Aduh, itu bukanya pakai ini, pakai itu, gitu kan lengkap. Kita air putih ke rumah aja sih. Kita boleh iri nggak sih Ustadz? Iya. Saya ingin menyorotinya dari kedua belah pihak Kang Miki. Jadi di satu sisi bagi orang yang berkelebihan makanan itu dia harus ingat bahwa betapa banyak orang-orang di sekitarnya itu yang tidak bisa mendapatkan makanan semewah itu gitu. Jadi sebaiknya tidak memamer-mamerkan ya makanan yang mewah-mewah gitu ya. Bagi orang yang memiliki kelebihan ya, kalau kita mau misalkan memberikan motivasi agar orang itu semangat untuk berpuasa misalnya ya, ataupun berbagi makanan, tentu harus dihindari hal-hal yang bisa menimbulkan iri dengki ya, atau mungkin sebenarnya bukan iri tapi justru menimbulkan kesedihan gitu bagi orang yang tidak bisa memiliki makanan seperti itu. Karena banyak orang yang puasanya itu bukan dari subuh sampai maghrib, tapi sampai malam juga dia puasa, sampai besoknya dia puasa karena tidak mendapatkan makanan ya. Nah itu di sisi orang yang menampilkan makanan-makanan yang mewah ketika berpuasa, sebaiknya itu dihindari dengan pertimbangan tadi ya. Lain halnya kalau misalkan mengundang orang-orang yang tidak mampu gitu ya untuk merasakan makanan-makanan yang seperti itu, tidak ada masalah gitu ya. Misalkan diundang nih teman-teman kita ataupun tetangga-tetangga kita yang biasanya mereka tidak pernah merasakan makanan yang yang katakanlah boleh nggak bilang mewah gitu ya. Kita undang gitu kan, kita tampilkan dalam live kita ataupun dalam video kita
ya dalam sosmed kita. Tujuannya adalah agar tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang mampu juga melaksanakan hal yang sama. Itu saya kira tidak ada masalah gitu. Ya. Nah, itu di satu sisi ya bagi orang yang memiliki makanannya. Bagi orang yang melihatnya tentu saja rezeki itu kan Allah sudah mengatur ya. Tidak boleh kita merasa gitu kan iri gitu ya. Iri dengki. Kalau berharap untuk mendapatkan rezeki seperti itu boleh gitu ya. Tapi kalau iri itu mudah-mudahan makanannya basi misalnya gitu kan. Iri kan begitu ya. Namanya iri itu seperti itu gitu. Tidak suka kalau melihat orang lain itu senang gitu kan. Ataupun suka kalau melihat orang lain menderita misalnya. Ya mudah-mudahan sing basi masakannya gitu kan. Nah itu tidak boleh ya. Jadi ketika kita melihat orang lain memiliki kelebihan ya, maka yang kita lakukan adalah kita mensyukuri apa yang kita miliki gitu ya. Kemudian juga kalau kita menginginkannya, kita berdoa aja mudah-mudahan kita juga dapat rezeki yang sama gitu, seperti itu kira-kira. Kalau ketika kita bermedia sosial, Ustaz, ada fitur yang namanya share, nah, dibagikan. Nah, ketika kita posting atau misalnya membuat video tentang kebaikan, seperti tadi misalnya berbagi takjil atau misalnya mengundang teman-teman atau tetangga gitu. Nah, itu kan ketika kita share, ya membagikan, mengklik tombol itu, kira-kira pahala kita juga berlipat ganda nggak, Ustaz? Ya. Jadi mengajak ya, kita share gitu ya, ini ada proyek ini nih gitu kan. Nah, kita mau ngasih 100 orang yang berada di sekitar kita gitu ya, yang kurang mampu misalnya, kita mengajak yang lain ya, itu kita akan mendapatkan kebaikannya juga. Karena kata Nabi SAW, ad-dalu ala khairin kafa'ilihi, orang yang menunjukkan atau mengajak kepada kebaikan itu sama dengan orang yang melaksanakannya. Jadi itu baik ya, kita share, kita ajak bareng-bareng begitu ya. Kalau ada proyek kebaikan, kita share kepada teman-teman agar lebih banyak lagi orang yang terlibat melakukan kebaikan ini. Nah, terakhir nih Ustadz, ketika bulan Ramadan nih, banyak sekali pihak-pihak yang menawarkan donasi secara online, yang mengatasnamakan Ramadan gitu kan, kebaikan di bulan Ramadan gitu kan. Nah, ada nggak sih tips bagi kita agar kita tidak mudah tertipu dengan program-program donasi online yang seperti itu gitu, Ustaz? Biar kita yakin bahwa ini adalah benar gitu, Ustaz. Ya, kita untuk menghindari orang-orang yang mengambil kesempatan ya. Iya, betul. Ketika orang semangat berbuat baik juga ternyata juga ada orang yang mengambil kesempatan dengan membuat akun-akun palsu gitu ya, untuk proyek-proyek tertentu ya, yang katanya untuk amal kebaikan, berbagi makanan dan lain sebagainya begitu ya, tapi ternyata itu adalah penipuan, bisa saja seperti itu ya. Maka tipsnya ya, kita cari lembaga-lembaga resmi. Nah, kalau di negeri kita di Indonesia ini kita ada Baznas ya, baik itu levelnya nasional, provinsi ataupun kota dan kabupaten ya, ataupun ada LAS gitu ya. Nah, kita carilah informasi tentang lembaga-lembaga resmi tersebut dan sebaiknya kita salurkan bantuan-bantuan kita, donasi-donasi kita kepada lembaga-lembaga resmi agar harta yang kita sisihkan, yang kita donasikan, yang kita infakkan itu sampai kepada yang berhak tanpa dijadikan ya sebagai sasaran oleh orang-orang yang ingin mencari kesempatan ya untuk hal-hal yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri begitu. Harta yang didonasikan tidak sampai kepada yang berhak ya. Itu mungkin kami. Baik Ustaz, untuk hari ini pertanyaannya cukup sekian Ustaz. Terima kasih atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.